Nyamuk, pengacau kecil kurang ajar yang mendenging-denging dengan perut penuh darah. Pengecoh. Ini dia si perusak di acara piknik menyenangkan di taman, acara kemah bersama teman-teman, bahkan di tempat tinggal Anda. Satu-satunya hal yang paling menjengkelkan dari musim panas ya nyamuk ini. Kenapa binatang ini harus menggigit? Dan kenapa gatalnya bikin gila? Oke, saatnya kita cari tahu jawabannya. Alam memang aneh. Di Australia ada platypus, mamalia yang bertelur dan berparuh seperti bebek. Ada ubur-ubur yang berpotensi hidup selamanya. Ada begitu banyak makhluk eksotis dan sangat langka yang dapat dikatakan sebagai keanehan sejati atau bahkan keajaiban alam. Tapi nyamuk? Kan nyamuk sama sekali tidak begitu. Jumlahnya sangat banyak dan bisa datang bergerombol kemanapun Anda pergi. Ya, meski sulit diterima, nyamuk tetap termasuk keajaiban alam juga. Pertama, nyamuk adalah makhluk hidup purba yang diperkirakan telah berevolusi antara 50 sampai 100 juta tahun yang lalu. Itu berarti dinosaurus pun tak terlepas dari kehadiran makhluk yang menjengkelkan ini. Coba bayangkan seekor T-Rex sedang mengusir nyamuk. Dengan ekornya? Kasihan. Dan tentu saja nyamuk tersebar di mana-mana. Kemungkinan manusia pertama di planet ini digigit nyamuk lebih dari sekali dalam hidupnya. Nyamuk ternyata merupakan spesies yang sangat pandai menyesuaikan diri. Kecuali di Antartika, binatang ini hidup di semua benua dengan berbagai macam iklim, dari Afrika Sub-Sahara yang tropis sampai ke hutan-hutan dingin Siberia di Rusia. Ada sekitar 3.000 spesies nyamuk di seluruh dunia. Yang dibutuhkan nyamuk untuk bertahan hidup hanyalah sedikit air dan makanan hangat. Bukan loh, bukan masakan nenek Anda di rumah. Binatang ini hanya menginginkan apa yang mengalir dalam pembuluh darah Anda. Jadi, bagaimana bisa nyamuk terbiasa mengisap darah binatang? Untuk klarifikasi saja ya, tidak semua nyamuk mengisap darah. Maksudnya bukan nyamuk dalam spesies serangga yang berbeda, tetapi nyamuk antara yang jantan dan betina sangatlah berbeda. Hanya nyamuk betina yang mengisap darah, sedangkan pejantannya hanya makan nektar. Sepertinya semua pejantan di bumi ini secara alamiah adalah vegetarian. Perbedaan perilaku makan yang penting antara nyamuk jantan dan betina ini sangat langka. Berita baiknya adalah Anda dapat membedakan keduanya. Nyamuk jantan sedikit lebih kecil dari nyamuk betina. Dan kalau Anda lihat ada nyamuk dengan antena indah dan berbulu, jangan buru-buru menyemprotnya. Itu nyamuk jantan dan tidak akan menggigit Anda. Tahukah Anda, sayap nyamuk betina bergerak sangat cepat, sehingga bergetar pada frekuensi yang sangat tinggi, antara 300 sampai 500 kepakan per detik. Ini menghasilkan bunyi denging tinggi yang menjengkelkan dan bisa membuat Anda memeriksa seluruh rumah dengan sandal siap di tangan. Antena berbulu di kepala nyamuk jantan dirancang khusus untuk menemukan bunyi sehingga dapat menemukan pasangannya. Sedangkan antena nyamuk betina berbentuk halus. Masa hidup nyamuk hanya berkisar antara 1 atau 2 bulan. Nah, itu untuk yang betina. Yang jantan hidup jauh lebih singkat, sekitar 2 minggu. Selama masa ini, nyamuk akan selalu sibuk, terutama yang betina, karena pekerjaannya jauh lebih berat. Nyamuk betina harus mencari sumber darah untuk makanannya agar bisa bertelur. Tetapi, ini akan dibahas lebih lanjut nanti ya. Begitu telur sudah siap, tiba waktunya untuk mencari tempat nyaman dengan air menggenang untuk melepas telur-telur itu. Karena berpacu dengan waktu, nyamuk betina ini biasanya mencari sumber darah sejauh 1-2 mil dari tempat berkembang biaknya. Jadi, dilarang ada air menggenang di dekat rumah Anda kalau tidak ingin diserang nyamuk. Lalu, bagaimana dengan perangkap nyamuk di depan rumah Anda? Maaf saja ya, tidak banyak manfaatnya. Berlainan dengan yang diyakini secara umum, nyamuk tidak mencari mangsa dengan mengikuti cahaya. Sebenarnya, hanya sedikit spesies yang menyukai darah manusia. Kebanyakan nyamuk menyukai darah hewan mamalia. Sudah, jangan ambil sepatu atau koran untuk membunuhnya ya. Bahkan ada lebih banyak nyamuk yang suka menghisap darah burung atau reptil dan amfibi. Nah, kalau tidak memakai cahaya, bagaimana nyamuk menemukan Anda? Binatang punya berbagai cara, tetapi yang terbanyak adalah dengan menggunakan bau. Lebih jelasnya, dengan mengendus panas tubuh Anda dan gas yang hanya dihasilkan oleh setiap makhluk hidup secara terus-menerus, karbon dioksida atau CO2. Setiap kali menghembuskan napas, Anda akan menarik perhatian banyak hama terbang. Sedikit saja konsentrasi CO2 murni di udara dapat dikenali nyamuk dari jarak 75 kaki.
Hei, tahan napas saja. Wah, tidak bisa. Pada jarak lebih dekat, nyamuk akan mendekati panas dan apapun yang bergerak. Binatang ini punya beberapa alat bantu. 1. Mata majemuk dengan ratusan lensa yang memberikan ruang pandang yang luas. Dan 2. Bulu halus di seluruh tubuhnya yang memandunya menuju gerakan binatang yang lebih besar. Saat Anda memotong rumput di luar rumah, tubuh akan menggerakkan udara di sekitar Anda, dan bulu halus di tubuh nyamuk dapat merasakan ini. Namun, misteri nyamuk yang sebenarnya ada pada kebiasaan makannya. Yang Anda rasakan sebagai sengatan pendek itu sebenarnya merupakan proses panjang yang jenius. Ketika menemukan mangsanya, nyamuk akan mendekat dengan hati-hati. Bunyi dengingnya sudah cukup menunjukkan keberadaannya, dan nyamuk pun tidak bisa berbuat banyak, karena bunyi itu berasal dari kepakan sayapnya. Tugasnya bahkan lebih sulit lagi, karena nyamuk butuh waktu 3 menit untuk mengisi perutnya. 3 menit penuh ancaman akan dipukul oleh mangsanya. Tahukah Anda bahwa mengipaskan tangan ke arah nyamuk atau mengusirnya tidak ada gunanya? Lain kali Anda dapat menjawabnya dengan ini. Suatu penelitian tahun 2018 oleh ahli biologi Dr. Jeffrey Fall membuktikan bahwa nyamuk dapat mengingat bau mangsa yang sangat agresif dan kemudian menghindarinya selama 24 jam. Artinya, kalau nyamuk mencoba menggigit Anda dan Anda menepisnya atau menepuknya, si nyamuk ini kemungkinan akan mencari mangsa lain. Wah, nyamuk yang bijak. Karena sekalipun bisa mendarat tanpa ketahuan, si nyamuk tidak bisa langsung menyengat. Mulut nyamuk atau proboscis jauh lebih rumit daripada sedotan lancip untuk menghisap darah. Organ ini terdiri dari 6 bagian terpisah yang panjang dan tipis bernama stilet, yang dilindungi oleh semacam bibir luar. Ya, nyamuk bukan hanya menusuk Anda dengan 1 jarum, tapi 6. Sebagian memiliki gerigis tajam pisau cukur yang mengiris ke dalam kulit. Fakta menariknya, para ilmuwan medis telah terinspirasi oleh bentuk stilet nyamuk untuk mengurangi efek sakit pada jarum suntik. Wah, keren ya! Bagian-bagian lain dari alat pengisap pada nyamuk memiliki fungsi berbeda. Sebagian untuk menemukan pembuluh darah dalam kulit, dan bagian lainnya untuk menyuntikkan air liur nyamuk. Air liur ini penting pada seluruh proses. Ingat, nyamuk butuh sekitar 3 menit untuk mendapat cukup darah. Namun, yang paling berbahaya adalah saat nyamuk menusuk kulit, karena pada saat itu mangsa bisa merasakan gigitan tersebut. Maka, nyamuk segera menyuntikkan air liurnya setelah menggigit Anda. Air liur ini punya lebih dari 100 unsur berbeda. Yang terbanyak adalah bahan organik yang disebut enzim. Enzim ini punya satu fungsi, untuk mencegah darah membeku serta memperbaiki alirannya. Ada juga unsur lain yang bertugas seperti bios lokal. Sejak unsur tersebut ada di dalam kulit, mangsa tidak akan merasakan apapun, yaitu sampai nyamuk pergi dan bekas gigitan mulai terasa gatal. Alasan terjadinya reaksi itu sederhana, kebanyakan orang alergi terhadap enzim-enzim nyamuk. Dan ya, kebanyakan, karena ada orang-orang langka yang tidak akan merasa gatal sama sekali bila digigit nyamuk. Hah? Beruntung sekali! Tetapi, pertanyaan terpentingnya belum terjawab. Mengapa nyamuk butuh darah? Khususnya kalau nyamuk jantan bisa hidup dengan makan nektar saja. Seperti yang sudah disinggung tadi, nyamuk betina membutuhkan darah untuk membentuk telur. Lebih jelasnya, nyamuk betina membutuhkan banyak protein dan zat besi, dan kebetulan darah kaya akan keduanya. Setelah kenyang mengisap darah dan perut membuncit penuh darah, nyamuk akan membutuhkan 1 atau 2 hari istirahat hanya untuk mencernanya, lalu bertelur dan seluruh siklus baru dimulai lagi. Untung, kita tidak berada pada urutan pertama di menu makanan pilihannya, dan kita sangat siap menghadapi serangan nyamuk, berapapun jumlah yang datang. Satu-satunya saran yang perlu diterapkan adalah gunakan cara yang menyamarkan bau Anda, seperti lilin, bahan herbal, dan obat semprot. Jenis perangkap yang terbaik mungkin yang menerapkan sains dengan baik, guna mengundang nyamuk supaya bisa mati secara massal dengan menghasilkan karbon dioksida yang mereka cari. Namun, pembasmi manapun bisa berhasil, sehingga Anda tidak ditinggal kegatalan seperti setan. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda lakukan untuk mengusir nyamuk? Beritahu tip Anda di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda belajar hal baru hari ini, klik suka di video ini, lalu bagikan pada teman-teman Anda. Tapi, hey, jangan kemana-mana dulu. Kami punya lebih dari 2000 video keren untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah pilih video di sebelah kiri atau kanan layar, klik, lalu tonton.